Jika terjadi undang-undang yang undang-undang tersebut merubah aturan Allah, ya. Kemudian misalnya orang yang berzina tidak dirajam, orang yang mencuri tidak dipotong tangannya misalnya, orang yang membunuh dengan sengaja tidak dibunuh, misalnya hukum-hukum hudud, ya. Kemudian misalnya merubah bahwasanya pernikahan homoseksual diperbolehkan misalnya, ya. Sebagaimana terjadi di negara-negara apa? Kafir, ya. Pernikahan sejenis dilegalkan misalnya, sebagaimana terjadi di negara-negara kafir misalnya, ya. Banyak hal hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Islam dikeluarkan oleh satu negara, entah negara tersebut mengadopsinya dari negara kafir atau mereka buat sendiri aturan-aturan tersebut. Ini berarti merubah hukum Allah ini. Benar atau tidak? Nah, kalau kita kemudian ikut mengaminkan aturan-aturan tersebut dalam kondisi meyakini bahwasanya hukum ini bisa menggantikan hukum Allah, maka kita kafir. Berarti kita telah menjadikan para pembuat hukum tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, arbaban min dunillah. Tetapi kalau kita misalnya terjebak dalam suatu aturan dan kita mengikuti hukum tersebut, kita meyakini kita salah, ini hukum semua melanggar, ini salah, ya. Namun saya tidak bisa berbuat apa-apa, sudah ditetapkan misalnya oleh pembuat undang-undang, ditetapkan oleh parlemen, saya tidak bisa menjalankan hukum yang lain dan saya tahu ini salah, maka dia tidak sampai syirik, dia hanya apa? Berdosa, dosa besar. Paham? Perkaranya bukan perkara sepele, ya. Ya. Kapan kita ikut mengaminkan dengan meyakini bahwasanya ini memang undang-undang bisa menyaingi hukum Allah, sama dengan hukum Allah, bahkan lebih baik mungkin menggantikan hukum Allah dengan berbagai macam alasan bahwa hukum Allah tidak sesuai dengan zaman sekarang, maka kita telah mengambil mereka sebagai tandingan bagi Allah dan kita terjerumus dalam syirik akbar. Paham sampai sini? Tetapi kalau misalnya kita hanya mengikuti, ya karena undang berlaku seperti itu. Suatu negara kita sudah mengadopsi dari Prancis hukumnya, mengadopsi undang-undangnya dari Belanda misalnya, mengadopsi undang-undangnya dari Italia misalnya, ya. Dari mana lagi? Dari Portugis misalnya, ya. Dan kita tahu ini melanggar, tapi ya bagaimana lagi, kita nggak bisa menjalankan syariat Islam karena rakyat tidak setuju misalnya, itu lain cerita. Rakyat nggak ada yang setuju, ya. Rakyat kita misalnya ternyata bukan orang Islam saja, rakyat kita ternyata plural, berbagai macam agama dan kita harus mengakomodir seluruhnya, maka hukum yang berlaku tidak bisa hukum Islam misalnya, ya ini tidak sampai pada derajat apa? Kufur. Tidak sampai pada derajat kufur. Bahkan seseorang yang kemudian masuk ingin memperbaiki hukum tersebut menjadi lebih dekat kepada hukum Islam, mudah-mudahan dia dapat pahala. Mudah-mudahan dia dapat apa? Pahala. Dia masuk dalam undang-undang, regulasi perundang-undangan. Dia tahu tidak bisa menjalankan syariat Islam karena kondisi masyarakat yang plural, tidak mungkin. Ya, tentu kalau terjadi hukum Islam mungkin yang sebagian akan protes ribut dan yang lainnya, dan negara ini berdiri asalnya bukan berasaskan Islam misalnya, ya. Kemudian dia masuk, dia ingin merubah hukum yang lebih condong kepada hukum Islam, ya. Meskipun tidak bisa sampai pada sempurna pada hukum Islam, mudah-mudahan dia dapat pahala karena dia telah melakukan nahi mungkar. Dan nahi mungkar dua modelnya, bisa menghilangkan kemungkaran secara total atau mengurangi apa? Kemungkaran. Dengan dia merubah hukum yang bukan hukum Islam menuju hukum yang mendekati hukum Islam, maka mudah-mudahan dia berpahala karena dia mengurangi kemungkaran, menjadi kemungkaran yang lebih apa? Ringan. Paham sampai sini? Oleh karenanya orang yang masuk dalam suatu parlemen dan mereka misalnya membuat undang-undang, maka tidak bisa kita hukumi mereka secara total bahwasanya mereka kafir atau tidak kafir, maka dilihat. Kalau ternyata mereka tatkala membuat undang-undang tersebut, ini kejadian orang Islam, ya. Ya, mereka dalam hati mereka meyakini bahwa ini undang-undang bisa menggantikan hukum Allah, bahwasanya hukum Allah tidak cocok untuk zaman sekarang, ya. Bahwasanya undang-undang ini bisa menyamai, ya. Maka dia telah keluar dari Islam. Dia orang Islam punya keyakinan seperti itu, maka dia bukan orang Islam karena dia meyakini hukum Allah tidak cocok. Saya bisa gantikan hukum Allah, ya. Maka ini keluar dari apa? Islam. Tetapi kalau dia orang Islam, dia masuk dalam parlemen, dia bikin undang-undang dan dia tahu hukum ini bukan hukum Islam. Kemudian dia berusaha membuat hukum yang mendekati hukum Islam. Dan dia tahu ini sekedar untuk mengurangi kemungkaran, maka mudah-mudahan dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, undang-undang yang berlaku di tanah air kita atau negara-negara yang lainnya, banyak yang masuk dalam masalih al-mursalah. Ya, banyak masuk dalam masalah mursalah, bukan merubah undang-undang hukum Allah. Contoh masalah aturan membuat yayasan misalnya, ini enggak perlu Al-Quran dan Sunnah, paham? Ini perkara masalah mursalah, yang penting aturannya jangan melanggar apa? Syariat. Misalnya bikin PT, ada undang-undangnya. Bangun rumah, ada undang-undangnya. Ada IMB, ada ini, ada macam-macam. Ini undang-undang dibuat oleh parlemen, namun dia tidak berkaitan dengan hukum apa? Islam, paham? Tidak berkaitan dengan hukum Islam. Maka ini semua boleh dijalankan dan mungkin ada perbedaan pendapat selama tidak jelas-jelas melanggar hukum apa? Allah. Maka itu masuk dalam masalah mursalah.